Kenshin. Semua pasti pada setuju kalau Ana bilang episode ini tuh seru ya, karena terdapat double simple plot twist yang tapi ketika ditonton itu tetap mengagetkan gitu ya, dan bikin ngefeel aja gitu. Dan baru aja kemarin kan debutnya upgrade form dari si Kamen Rider Revive aka Barito Rex ya. Dan di sini Ana udah dapet case kerennya aja dari Toku Project. Bari-bari. Ini jenisnya itu hard case. Terus juga kalau kalian lihat ini detail banget ya untuk si Faistamnya, desainnya si bari-barinya nih ya. Ripapapapai. Jadi di sini Anda dapatnya dari Toku Project. Kalau kalian pengen case yang kayak gini, silakan kalian langsung aja ke Toku Project teman-teman ya. Untuk linknya itu ada di deskripsi. Dan gak kerasa juga teman-teman, ini kita udah memasuki hari-hari terakhir di tahun 2021 ya. Dan gak lama lagi hitungan hari di sini kita bakal tahun baru 2022 loh, gak kerasa asli ya. Seperti yang Anda bilang di awal video, kalau episode ini tuh seru untuk ditonton ya. Seperti biasa bahasannya di sini bakal tak pisah-pisah ke berbagai kategori ya. Biar kita juga fokus ke pembahasan lainnya gitu. Sebelumnya Ana mau minta maaf ya kalau misalkan dibahas-bahas sebelumnya mungkin kalau ada kesalahan info dan sebagainya. Ana sih ngerasa kayak gitu. Soalnya hari-hari ini Ana emang lagi hektik-hektiknya banget ya. Belum lagi kan revise setiap satu episodenya itu detailnya kan seabrek ya. Jadi yang gak menutup kemungkinan juga Ana bakal ada salah lah satu atau dua gitu. Terima kasih juga buat kalian teman-temannya yang selalu bantu untuk koreksi dan kasih info tambahan ya. Jangan lupa untuk melakukan hal yang serupa di episode ini juga ya, atau di bahasan ini. Kalau ada yang miss atau yang salah ya silahkan teman-temannya dikoreksi atau ditambahkan, asal ya sesopan mungkin dan kita juga bisa diskusi ya, sekalian diskusi gitu. Tapi tetap kok Ana bahas episode per episode itu dengan maksimal ya. Dan untuk bahasan kalian atau diskusi kalian di episode ini Ana bahasnya nyusul ya, karena ini dikit lagi ngitung jam, besok subuh Ana udah harus keluar kota lagi ya. Dan episode minggu depan kan bisa dibilang kan klimaksnya lah ya, kalau kalian udah lihat previewnya ya. Jadi belum tentu Ana akan upload hari Senin langsung ya, sama kayak minggu ini juga. Soalnya Sabtu atau Minggu sebelumnya Ana keluar kota juga. Jadi 2 kali seminggu keluar kota ya. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya ya guys. Mohon maaf kalau suaranya agak ngebas atau agak bindeng di video ini ya. Soalnya Ana lagi exhausted banget dari kemarin. Jadi langsung aja ya kita bahas Kamen Rider Revive episode 14 ya. Kita bahas satu-satu ya biar rapih dan tertata juga. Pertama yaitu soal ritual untuk membangkitkan si Tuan Gifu. Menurut Ana kalau soal ritual ini penerapannya bukan di serial Kamen Rider akan terasa lebih ngeri sih. Iya kan dari awalnya juga Deadman ini ya pemuja iblis atau pemuja setan. Dan seperti yang dijelaskan di episode sebelumnya, dibutuhkan 6 tumbal dengan tipe gift text untuk ingredients ritual ini ya. Jadi gift text itu tipe Deadman yang udah di atas fase 2 ya, seperti Orteka dan juga Virio. Dan sebenarnya belum tentu juga orang yang udah jadi gift text itu kepilih sama Tuan Gifu. Jadi masih ada syarat lainnya. Jika tidak terpilih ada resiko mereka itu bisa lenyap alias mati ya. Jadi pilih-pilih juga nih si patung Gifu kampret ini ya. Jadi kita recap lagi siapa aja tumbalnya ya. Furio, Orteka, Pak Amahiko, Pak Kudo ya. Chameleon Deadman udah 5 tuh ya. Si Aguilera sih pengennya satu lagi itu si Sakura ya. Kita juga sempat bertanya-tanya ya, satu lagi ini siapa nih kan? Sabar ya, soal ini Ana bakal bahas. Pasti kalian udah tahu sih kalau udah nonton episode ini ya. By the way, Aguilera juga ya seperti itulah ya, sangat memukau sekali di episode ini. Rasanya tuh Ana pengen kawinin langsung aja tuh. Ngelihat dia pakai gaun merah gitu, waduh flawless banget lah. Tambahan ya, nggak cuman 6 tumbal aja di sini, ternyata ada ingredients lain yang dibutuhkan di sini, yaitu Ancient Stem yang akhirnya sudah dikasih tahu namanya di sini, yaitu Gifu Stem ya. Jadi 1 Gifu Stem dan juga 6 gift text dan juga si patung Tuan Gifu itu ya. Sembari menunggu dan membangkitkan gift tag masing-masing, Pak Amahiko dan Pak Kudo ini punya urusan masing-masing juga ya. Pak Amahiko itu dendam sama si Sakura, sementara si Pak Kudo ini dendamnya sama si Iki. Sementara itu juga Chameleon Deadman masih melanjutkan misinya kemarin yang kita bahas soal penyerangan Phoenix, yang cukup seru juga di situ menurut Ana. Pak Amahiko berasa jadi kayak om-om mesum di sini nyariin Sakura mulu ya. Sakura-chan, aku nyariin kamu loh. Dan Sakura akhirnya balik lagi ke rambut panjang digerai dengan baju sekolah. Nah, emang segernya kayak gitu nih ya Sakura ya. The best itu kayak gini Sakura ya outfitnya. Karena emang dia kan basically emang siswa sekolah gitu ya. Jadi ya berasa seger gitu Ana lihat si Sakura kayak gini gitu. Casual aja gitu ya. Kabar soal Kamen Rider Gen juga meluas sampai ke teman-teman sekolahnya si Sakura. Tapi Sakura masih nyembunyiin identitasnya pastinya ya, sampai pas kepepet. Dan karena demi melindungi teman-temannya, akhirnya Sakura harus hensin depan teman-temannya jadi Kamen Rider Jan ya.
Ada temennya juga yang blasteran Rusia Jepang itu cukup bening, pasti kalian juga notice ya kalau lihat juga. Dan sekarang nggak pakai orang lain lagi, tapi Pak Amaiko yang jadi Deadman fase 2-nya langsung ya. Hasilnya udah jelas terbantai. Kayaknya dia emang tipe-tipe yang di balik layar gitu deh ya. Jadi ketika dia jadi Deadman-nya langsung berasa banget cupunya gitu ya. Tapi masuk ingredients Tuan Gifu gitu. Karena ya kemampuan planarianya itu yang dibutuhkan ya. Ya tadi seperti yang Anda bilang, hasilnya udah jelas terbantai. Pas Rider Kick si Sakura pakai Kujaku juga menurut Ana sih oke punya ya CGI-nya, kelepek-kelepek itu si Pak Amahiko ya. Pokoknya bener-bener lawak lah ini si Pak Amahiko ya dari gimmick-gimmicknya ya. Mirip pelawak lokal siapa ya? Denny Cagur ya. Menurut Ana sih miripnya Denny Cagur si Pak Amahiko ini ya. Mungkin yang sedikit dipertanyakan itu kekalahan si Pak Amahiko ini tuh malah bikin dia itu jadi level up ya, alias jadi Giftex. Nah, ya sekali lagi karena kemampuan basicnya itu si Planaria mungkin. Momen menarik juga pas Furio ketemu Sakura. Sayangnya di sini berasa biasa aja, berasa kayak lewat doang. Padahal si Furio nguntit Sakura mulu kan di awal-awal episode Revise ini ya. Kalau alasan nguntitnya cuman biar tahu Sakura liburan ke pemandian air panas ya mohon maaf ya. Ana berani bilang ya ini wasted aja gitu ya. Soalnya kan berhari-hari si Furio ini nguntitnya kan. Jadi nggak ada kayak ngasih info juga ke si Aguilera, si Furio ini kan gitu. Jadi kayak si Aguilera juga kan usaha sendiri kan untuk persuasi si Sakura ini untuk join keluarganya Tuan Gifu gitu. Lanjut sekarang ke si Kudo ya. Sementara itu si Kudo ini dendam sama si Iki karena diceramahin sama si Iki ya. Ikut campur wae si Iki. Dibalaslah sama si Kudo dengan bilang kalau si Iki itu orang paling egois di Jepang katanya. Jadi nolongin orang tapi nggak pernah peduli sama sekitar lah. Pokoknya egois. Ya itu ada capernya juga lah ya. Ini cukup jelek sih kata-katanya menurut Ana ya. Jadi berasa kayak kena mental juga itu si Iki ya. Mau lagi form sekuat apa? Nah di case ini kan si Iki ini tuh pakai Baritrax. Tapi kalau mental udah kena atau mentalnya dilemahkan ya mau gimana gitu ya. Same as konten kreator teman-teman ya. Kalau ngebaca komentar negatif atau yang ngehujat kan biasanya langsung kepikiran gitu. Apalagi kalau mau buat konten ya langsung males lah, langsung gamut gitu. Dan Vice lagi-lagi jadi partner yang suportif dan juga menyadarkan si Iki ya. Suportif tapi secara konklusi sih menurut Anda berasa terlalu mentah sih ya. Soalnya si Vice bilang apa salahnya jadi egois katanya. Lakukan aja yang lu suka, lakukan aja yang apa yang Iki suka. Jadi kayak nggak terlalu dispesifikasikan egoisnya tuh gimana gitu ya. Ya udah gitu aja gitu ya. Takutnya ada beberapa pihak juga yang salah sangka. Oh ya udah gua harus egois gitu ya. Ya udah lanjut dan hasilnya Kudo di sini terbantai ya. Dan ada kemampuan unik lagi dari si Baritrax yaitu bisa nge-summon remix dan diffusion lagi. Ini edan sih ya. Udah itu remixnya gede banget gitu. Terus diffusion. Di case ini tuh ada Kamakiri, ada Kong sama si Jekyll ya. Dari kemarin kan juga banyak yang nanya gitu, penasaran juga remixnya Jekyll apa sih? Ya itu remixnya si Rivai naik skateboardnya. Jadi masih menanti juga finishing Baritrax yang pakai 10 remix ya. Jadi finishingnya itu ada kata-kata everybody-nya gitu. Mantap lah itu. Jadi langsung lanjut aja ke yang menurut Anda paling menarik di episode ini, yaitu soal identitas dari Chameleon Deadman. Dan apakah benar Wakabayashi itu pengkhianatnya? Nih sabar ya, tak bahas dulu. Ayo, mohon fokus, mohon disimak. Yang udah nonton pasti udah tahu apa yang terjadi ya. Tapi mari kita bahas lagi sama-sama pelan-pelannya. Soalnya yang paling serunya tuh di sini menurut Ana ya untuk episode 14. Kemarin Ana sempat bertanya dengan ngasih beberapa opsi kan. Jadi langsung aja ya to the point di sini ya. Jadi ada salah satu pilihan Ana yang benar yang bilang kalau Chameleon Deadman itu menyamar menjadi Wakabayashi ya. Nah, di sini dengan tambahan Wakabayashi asli itu sudah tiada. Ini gila sih. Yes, Wakabayashi aslinya itu udah itu Pak main sama Tsubasa. Enggak itu Genzo Wakabayashi ya. Pokoknya sudah tiada alias modar ya. Jadi Wakabayashi yang selama ini kita lihat adalah Chameleon Deadman. Nah, sejak episode pertama ini gila dan selalu di samping si George ya. Jadi ya si Chameleon Deadman ini yang meniru si sikapnya si Wakabayashi gitu biar nggak dicurigai. Kronologinya si Chameleon Deadman ini menyusup masukkan ke markas Phoenix ya pas upacara gitu. Dan nyerang dan menghilangkan si Wakabayashi. Kalau Anda lihat sih udah tewas ya si Wakabayashinya di sini udah hilang aja gitu. Pas ini terkuak. Gila sih. Ini emosi para karakter di sekelilingnya juga mendukung banget menurut Ana ya. Daiji yang kaget tapi nggak terlalu terekspos gimana sih si Daiji di sini ya. Hiromi Kadota udah pasti ini ya. Ini dia histeris banget ya.
dan George yang seperti kaget tapi terlihat tenang dia gitu. Tapi pasti dalam pikirannya itu banyak pikiran gitu ya. Acting aktornya yang jadi Wakabayashi juga keren. Pas udah terkuak nada bicaranya kan langsung berubah cempreng ya sambil ngomong Gracias Deadman. Sebelumnya kan, ayo serahkan Gifustamnya. Pas udah Gracias Deadman, itu serem sih, seriusan serem ya. Tipe-tipe kameleon banget gitu ya. Pas gitu kameleon Deadman sama dia. Menurut Ana di sini tuh best moment dan ngerinya sih ya. Dan kasihan juga Ana sama si Kadota ya. Udah dari episode kemarin dibikin sedikit lawak dan di sini aduh kasihan mental breakdown dia. Sejak awal kan bisa dibilang sejak awal masuk Phoenix ya. Dia kan masih newbie ya sampai dia itu berhasil dapat jabatan yang tinggi gitu kan. Ternyata Wakabayashi itu panutannya ya. Dan minggu depan kan dia udah Henshin lagi kan jadi Demons ya. Jadi kita tunggu gimana si Kadota ini mengembalikan mentalnya dan mendapatkan Demons Driver kembali ya. Sepertinya sih dikasih lagi sama si George ya, karena Demons Driver sepertinya aman kan ada di si George ya. Dan ini juga membuka saga baru di mana si Kadota ini bakal dendam sama si Chameleon Deadman ini karena sudah menghilangkan nyawa panutannya ya. Jadi di episode minggu depan aja kelihatan di previewnya dia itu ngelawan si Chameleon Deadman di Markasia Deadman ya. Analisa George juga mantep banget menurut Ana di episode ini. Jadi berawal dari yang tahu nama stem baru, yaitu si Baritrex itu cuma 2 orang, yaitu si George sama si Wakabayashi. Makanya ketika ada si Chameleon Deadman menyamar jadi si petugas Phoenix kan, kenapa dia tahu gitu. Nah ini dia. Dan ngasih tahu juga di sini lokasi Gifustam ya, sebagai pancingan juga. Di sini di prank sama SAF Ichigo. Ini Pak, lucu. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa George dengan gampangnya di sini ngasih Gifustam ke si Chameleon Deadman aka Wakabayashi. Ini belum dijelaskan sih ya di episodenya, tapi kalau boleh prediksi, Gifustamnya sama si George itu dipasangin semacam GPS ya. Soalnya terlihat di episode berikutnya si pasukan Phoenix itu udah ngegerebek si Markasia Deadman. Ya tahu dari mana coba lokasinya ya. Mungkin aja kayak gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Yang penting kan sekalian tahu markas musuh gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah gua kasih. Yang penting gua tahu dan bisa gua beresin itu semuanya ya sampai ke akarnya. Bisa dibilang gitu ya. Jadi langsung full squad juga kan lagi gerebeknya ya. Jadi nggak cuman si pasukan-pasukan Kroco doang plus Hiromi Kadota. Tapi Igarashi Basudara di sini sekalian beraksi semua, lengkap ya, Iki, Daiji dan juga Sakura. Makanya episode minggu depan ini bakalan intens dan juga seru banget menurut Ana ya. Kalau kalian lihat di previewnya, kok Daiji sama Kadota ngomong Gracias Deadman. Nah ini dia, berkhianat atau gimana? Sepertinya sih bukan, kalau menurut prediksi Ana lagi ya. Jadi setelah mereka menemukan markas Deadman ini semacam password gitu loh ya, biar mereka tuh bisa masuk. Simple as that, udah gitu aja ya. Nah bagian ini juga menjawab penyerangan Mammoth Deadman di episode pertama Revise, yang Ana aja udah lupa malah ya. Di sini diingetin lagi, karena nyambung juga sama kematian Wakabayashi dan juga penyamarannya si Chameleon Deadman. Jadi bisa kita asumsikan penyerangannya ini gara-gara itu ya, gara-gara si Chameleon Deadman. Dan bisa jadi juga yang memberikan Sakura Libera Driver itu si Chameleon Deadman ini. Ngapain coba ngasih ke si Sakura? Coba kita bedah alasannya. Mungkin aja untuk membantu si Pak Amahiko ini menjadi gift text ya, biar ada lawan lah. Mungkin aja gitu ya. Mungkin aja kayak gitu ya. Chameleon Deadman juga tetap memakai paras Wakabayashi dengan alasan gak suka dengan bentuk aslinya. Nah, di balik layar sih biar gak wasted aja sih peran aktornya menurut Ana sih ya. Alias bisa berlanjut. Nah, bentuk aslinya ini bisa jadi pertanyaan lagi, karena cuman diliatin dari belakang pas proses tumbal. Nah, ini siapa ini ya? Aslinya si Chameleon Deadman ini ya. Apa si bapak dari keluarga yang mencurigakan itu ya? Soalnya dari belakang itu mirip-mirip. Ini jadi pertanyaan lagi juga. Ini seru sih asli ya. Dan juga mungkin aja George itu udah tahu si Wakabayashi itu adalah si Chameleon Deadman dari awal. Tapi dia itu berhati-hati banget sampai momen yang pas. Nah, momen yang pas itu ya di episode 14 ini baru semuanya dibongkar. Kayak gitu ya. Jadi si George juga perhitungan banget gitu ya dia. Waduh, ini yang di samping gue ini impostor nih, tapi gue harus hati-hati. Harus tetap jaga perkataan juga. Ini gila sih. Jadi balik lagi ke bahas ritual si patung kampret Akatuan Gifu ya. Nah, siapa tumbal satu lagi alias tumbal terakhir? Ini juga cukup jadi kejutan sih ya. Tumbal satu lagi adalah Ahuilera Sama. Ortega sepertinya udah tahu dan merencanakan hal ini dari jauh-jauh hari ya. Jadi apakah soon kita bakal melihat bentuk Deadman dari Ahuilera? Nah di bagian ini membagongkan juga sih Gan menurut Ana ya. Yang Ana bilang double plot twist tuh ini gitu, double twist ya di sini. Ana mikirnya jadi jauh ya.
ketika dikasih tahu kalau si Aulera ini tumbal satu lagi ya. Jadi mikir jauh di mana si Aulera ini sejak kecil seperti di brainwash oleh si Deadman ini untuk sampai di titik ini. Jadi dari kecil dia itu sampai sekarang itu seperti apa ya bahasanya tuh, didoktrin teman-teman ya. Memang masa kecilnya si Aulera di sini baru diperlihatkan sedikit banget ya. Jadi pas si Aulera kecil ini seperti kayak ngomong atau interaksi sama orang-orang yang kayak jubah hitam itu ya. Jadi momennya di sini mungkin aja di mana si Deadman ini mencari celah di mana si Aulera ini rapuh lalu dipersuasi dan diiringi janji-janji manis dari Deadman. Di mana mungkin dia masa kecilnya itu ada kenangan pahit bersama keluarga kalau mengaca dari sinopsis ya. Sementara Deadman itu menjanjikan kebahagiaan dari Gifu sama ya. Atau menjadi keluarga Tuan Gifu ya. Sama aja kayak si Aulera ini pas ngajak Sakura. Nah ini case-nya dimana si Aulera ini kan masih kecil banget ya kalau kalian lihat flashbacknya ya. Jadi ya mungkin ya oke-oke aja gitu ya. Masih anak kecil namanya juga. Furio juga yang paling setia sama Aulera juga tampak terlihat kaget soal tumbal satu lagi ini gitu ya. Dia juga nggak tahu gitu. Pak Amahiko, si Kudo sama si Chameleon Deadman aja tahu loh soal ini ya. Soal si Aulera yang jadi tumbal satu lagi. Jadi cukup bagong juga di bagian ini ya. Aulera yang direncanakan dinikahkan dengan si Tuan Gifu ya, ternyata malah tumbal juga. Tapi kayak nggak ada tanda-tanda penolakan sih juga dari si Aulera ya kalau Anda lihat ya. Karena di preview next episode dia bilang demi Tuan Gifu ya apapun jadi gitu ya. Tapi kita tunggu kayak gimana lah pokoknya ya. Jadi di sini episodenya seru dan mantap. Nggak sabar pastinya Anda juga pengen baca komentar-komentar kalian. Tapi pastinya nyusul ya. Soalnya sekali lagi Anda bilang Anda udah harus keluar kota beberapa jam lagi teman-teman. Oke? Ya udah gitu aja. Jadi jangan lupa komentar dan diskusi di bawah. Seru banget pokoknya episode ini. Dan seperti biasa kalau misalkan ada yang miss, ada kesalahan ya silakan ditambahkan dan juga dikoreksi teman-teman ya. Stay safe dan juga stay healthy teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan. Anda juga di sini lagi berjuang banget sampai akhir tahun 2021 ya, membebaskan diri dari kesibukan ini. Tapi Anda tetap semangat karena episode ini seru juga teman-teman ya. Mohon maaf ya sekali lagi ya kalau suara Anda agak beda di video kali ini. Oke, komentar, diskusi seperti biasa di bawah, nanti pastinya Anda bakal baca ya teman-teman ya. Terima kasih banyak dan juga ditunggu untuk revise episode 15 berarti ya teman-teman ya. Ana janji nggak bakal bahas cepet ya karena episode ini Ana juga butuh pemikiran juga gitu kan ya. Jadi sabar aja pastinya dibahas. Dan juga soal Baritrax ditunggu aja teman-teman ya. Belum ada yang di Indo, pastinya Ana bakal beli. Soalnya Ana juga cukup suka dengan sound dan juga fitur-fiturnya. Oke? Terima kasih guys, like, share, subscribe, follow Instagram Ana di @rezaalexandre. Oke? Jangan lupa teman-teman ya, jaga kesehatan terus. Oke? Bye-bye.